Bayangkan bagaimana barang-barang elektronika di rumah dapat dikendalikan dari jarak jauh, atau mobil yang dapat berjalan sendiri tanpa pengemudi. Kok bisa? Bagaimana caranya? Interaksi manusia dengan manusia sudah sangat biasa sejak zaman dahulu kala. Interaksi antara manusia dengan mesin sudah biasa pula sejak adanya penemuan teknologi seperti komputer atau gadget. Namun, pernahkah Anda bayangkan bagaimana jika mesin atau perangkat elektronik juga dapat berinteraksi dengan mesin? Inilah yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin perangkat dan perangkat lainnya melalui jaringan. Internet of Things masih relatif baru di dunia teknologi saat ini. Akan tetapi, diprediksi teknologi ini akan berkembang pesat dan menjadi tren yang luar biasa. Internet of Things adalah interkoneksi yang unik antara 4 computing device dalam infrastruktur internet. Setiap perangkat IoT memiliki identitas, bisa beroperasi secara mandiri, dan bisa berkomunikasi dengan pengguna dan perangkat lainnya. Cara kerja dari Internet of Things cukup mudah. Setiap benda harus memiliki sebuah identitas berupa IP address. IP address yang digunakan adalah IPv6. Mengapa IPv6? Alamat IP terdiri dari dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 contohnya yaitu 192.168.8.1, sedangkan IPv6 akan terlihat seperti ini. IPv4 hanya menggunakan format 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan format 128 bit. Jika di dunia ini terdapat jutaan alat berbasis IoT dan masih menggunakan IPv4, maka maksimal hanya akan ada 4.294.967.296 perangkat saja di seluruh dunia. Sedangkan dengan adanya IPv6, jumlah perangkat yang dapat terkoneksi ke internet hampir tak terbatas. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan jaringan internet, maka benda tersebut dapat diakses dari manapun oleh pemiliknya. Perangkat output yang telah terkoneksi dengan jaringan internet dapat dipasang sensor atau alat penggerak untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Manfaat dengan adanya IoT antara lain, saat ini penerapan teknologi jadi lebih maksimal. Perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara otomatis tanpa perintah dari manusia. Selain itu, di era Big Data, Internet of Things memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things dapat dimanfaatkan sebagai home automation. Misalnya, pada perangkat elektronik di mesin penanak nasi yang telah berteknologi IoT, dapat dikendalikan oleh pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci saat ditinggal pergi, mengunci rumahnya dari jarak jauh. Bahkan, dapat membuka kunci rumah saat ada tamu atau keluarga yang mendadak berkunjung. Sekarang, apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lainnya, seperti AC, TV, dan lain-lain, pemilik rumah dapat memastikan dari jarak jauh melalui aplikasi IoT. Kemudian di sisi lingkungan, perangkat Internet of Things dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor. Salah satunya, sensor tingkat keasaman. Sensor ini bermanfaat untuk mendeteksi tingkat keasaman pada sungai, kolam, atau tangki. Deteksi tingkat keasaman bermanfaat untuk menentukan apakah air layak untuk diminum. Pemasangan sensor di sungai atau laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan saat terjadi pencemaran. Sensor akan mengirimkan notifikasi ke desktop pemantauan sehingga pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Internet of Things dalam tata kota membantu pemerintah mewujudkan smart city, misalnya di kota-kota besar,
Di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membuat rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui Internet of Things, pemerintah dapat memantau dekat keretakan jembatan dan bangunan. Dengan adanya pemantauan ini, tentu kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah.